Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, hari ini kita memasuki video yang ke-91. Nah, kita akan membicarakan tingkat perbandingan, degrees of comparison. Yes, kita sudah mulai dengan video ke-87, 88, 89, 90. Nah, yang ke-91 kali ini kita membicarakan tentang beberapa kata sifat khusus, tepatnya ada 5 yang mempunyai 2 macam tingkat perbandingan. Jangan keliru teman-teman ya, tingkat perbandingan ada 3, tingkat biasa, tingkat lebih, tingkat paling kan. Nah, tapi kali ini 2 macam, jadi satu kata sifat punya 2 macam tingkat perbandingan. Yang gimana ya teman-teman? Misalnya old, mestinya kan old, older, oldest gitu kan, tua, lebih tua, paling tua. Nah, kali ini old ada juga elder, eldest, lebih tua, paling tua. Iya, itu mana yang betul ya? Dua-dua betul teman-teman, tapi pemakaiannya beda. Nah, untuk itulah kita bicarakan di video ke-91 ini. Seperti biasa teman-teman, semoga Yongki English School memberi inspirasi ke teman-teman, membuat berpikir apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Dan untuk itu jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman lain jika dirasa perlu, dan bisa bertanya lagi kepada saya melalui kolom komen atau memberi masukan-masukan demi kebaikan kita bersama. Okay, my friends, please get ready. We will talk about tingkat perbandingan dengan 2 macam tingkat perbandingan. Okay, get ready. Video ke-91. Nah, di sini kita membicarakan 5 kata sifat dengan 2 macam tingkat perbandingan. 2 macam, teman-teman ya. Jangan lupa 2 macam. Nah, kita lihat. Kata-kata sifat tersebut di bawah ini mempunyai 2 macam tingkat perbandingan. Ya, 2 macam itu gini. Perhatikan benar-benar perbedaan pemakaiannya pada contoh-contoh kalimat di bawah ini. Ya, kita lihat yang ke-1. Old, ya. Nah, old itu ternyata ada 2, teman-teman. Bisa older, oldest, bisa elder, eldest. Kita sering dengar kata my elder brother. Kita tidak pernah bilang my older brother kan? Kenapa? Nah, kita lihat. Old, older, oldest ini artinya tua, lebih tua, paling tua, menerangkan tentang usia, umur, teman-teman ya. Sedangkan yang elder dan eldest ini tua, lebih tua, paling tua, tentang urut-urutan dalam keluarga. Beda ya. Yang older usia, yang ini urut-urutan dalam keluarga. Kita lihat contoh berikut ini. Mr. Brown has 3 sons. John is 10 years old. Bill is 7. And Tom is 5 years old, teman-teman, maksudnya ya. Ya, nah, jadi ini 3 anak laki-laki ini ya. John umurnya 10, Bill umurnya 7, dan Tom umurnya 5. Nah, we say, nah kita bilang ke 1. Bill is older than Tom, ya kan? Bill ini lebih tua daripada Tom. Kok gitu? Loh, iya kan? Kan ini, Bill kan umur 7, Tom kan umur 5, ya. Nah, jadi kita bilang Bill ini lebih tua. Bill is older than Tom. And John is the oldest among them. Nah, John ini adalah yang paling tua di antara mereka. Kita bicara tentang usia kan? Ya, John umur 10, Bill umur 7, Tom umur 5. Nah, maka kita bilang tadi itu Bill lebih tua daripada Tom tentang usia kan? Ya. Nah, John ini yang paling tua tentang usia juga. Nah, tapi yang contoh yang kedua. Ya, kita bilang ya, we say Bill is Tom's elder brother. Jadi Bill ini adalah kakak yang lebih tua. Oh, enggak boleh older. Enggak, kali ini kita bukan cerita usia, tapi cerita tentang urut-urutan dalam keluarga. Jadi kalau bilang kakak, ya, urut-urutan dalam keluarga itu lebih tua, jangan bilang older, tapi elder brother. And John
is Tom's eldest brother. Dan John ini adalah saudara yang paling tua dari Tom ini. Oh, jadi bukan usia, bukan urut-urutan dalam keluarga ya. Jadi kalau kita bilang kakak, my elder brother. Tapi kakak yang paling tua, my eldest brother. Jadi beda ya antara older dan elder, oldest dan eldest. Oke, itu yang ke satu. Yang kedua, little. Kita tahu little itu kecil. Nah, bisa menjadi smaller, smallest. Little kan sama dengan small ya, betul ya. Jadi little bisa smaller, smallest. Ini artinya kecil, little kan kecil sama dengan small. Lebih kecil, paling kecil ya. Nah, menerangkan tentang bentuk atau wujud ya, wujudnya. Nah, yang tampak teman-teman. Sedangkan little bisa menjadi less dan least. Nah, di sini little artinya bukan kecil tapi sedikit. Nah, less ini lebih sedikit. Least ini paling sedikit. Oh, jadi dua bentuk dia ya. Iya, betul. Ya, jadi kalau little menjadi smaller berarti little ini sama dengan small. Tapi kalau little menjadi less artinya bukan kecil tapi sedikit. Lebih sedikit, paling sedikit ya. Nah, ini artinya sedikit menerangkan tentang jumlah ya. Kita lihat contohnya berikut ini. Fly, lalat ya, mosquito, nyamuk, and ant itu semut, are little atau small insects ya. Nah, jadi lalat, nyamuk, semut itu adalah serangga yang kecil. Little sama dengan small. Kita bicara tentang wujudnya yang tampak ya. Nah, we say, kita bilang fly is little insect ya. Lalat itu adalah serangga yang kecil, but mosquito is smaller than fly ya. Nah, nyamuk ini lebih kecil daripada lalat. Fly ini bukan terbang ya, tapi lalat, laler orang Jawa bilang. Nyamuk lebih kecil daripada lalat bentuknya kan ya. And ant is the smallest. Dan semut adalah yang paling kecil wujudnya, bentuknya yang kelihatan. Nah, kita bandingkan dengan contoh berikutnya ini ya. A has 25 rupiahs ya. Nah, ini A mempunyai 25 rupiah. B has 10 rupiahs and C has 5 rupiahs. Nah, ini kita bukan bicara wujudnya ya, tapi jumlahnya ya. Jadi A punya 25 rupiah, B punya 10 rupiah, dan C punya 5 rupiah. Nah, we say, kita bilang A has only little money. A ini punya hanya sedikit uang, 25 rupiah. Sekarang nggak payu teman-teman ya, 25 itu paling kecil 50 rasanya ya. Nah, A ini punya hanya sedikit uang, but B ya, B kan punya 10 kan ya, has less than A. B ini punya uang lebih sedikit daripada A. And C has the least. Nah, yang C ini adalah punya yang paling sedikit, yaitu cuma 5 rupiah. Oh, jadi A ini punya sedikit uang, B punya lebih sedikit daripada A, dan C ini punya uang yang paling sedikit. Bukan wujudnya teman-teman ya. Kalau wujudnya ini, kalau masih ingat teman-teman ya, yang usia saya sudah 70-an gitu, 5 rupiah ini wujudnya besar teman-teman, 10 ini lebih kecil ya. Nah, yang 10 rupiah lebih kecil, 25 ini tengah-tengahnya ya. Nah, tapi kita bukan lihat wujudnya tapi jumlahnya. Oke? Kita lihat contoh yang ketiga, far ya. Far ini jauh, tahun-tahun teman-teman tahu ya. Far from home, jauh dari rumah itu ya. Nah, far ini tingkat lebihnya bisa farther, farthest. Artinya jauh, lebih jauh, tapi menerangkan tentang jarak. Nah, sedangkan kalau far ini menjadi further, hati-hati ya, bacanya jangan fur ya, seperti fur bulu itu ya. Further, furthest. Sering ya ketemu, enaknya mana ya? Loh, dua-dua betul teman-teman. Kalau further, furthest ini artinya lanjut, bukan jauh. Ya, lanjut, menerangkan tentang berita atau kabar. Ya, nah inilah yang saya maksud dengan beberapa kata sifat punya dua macam tingkat perbandingan. Satu membandingkan jarak, satu membandingkan kelanjutan. Ya, kita lihat contoh yang ke-1. Surabaya Sidoarjo is 23 kilometers. Ya, itu betul teman-teman ya. Jadi Surabaya Sidoarjo itu jaraknya
23 km. Surabaya Pandaan ya is 50 kilometers. Ya, jadi Surabaya Pandaan tuh 50 km. Ini jarak sesungguhnya teman-teman ya. And Surabaya Malang is 89 kilometers. Ya, nah we say ya, nah kita bilang Sidoarjo is far from Surabaya. Ya, Surabaya itu jauh dari Sidoarjo itu jauh dari Surabaya 23 kilo teman-teman. But Pandaan is farther. Pandaan lebih jauh dibandingkan dengan Sidoarjo. Pandaan kan 50 km and Malang is the farthest. Malang 89 km. Yang paling jauh dari Surabaya. Jarak ya teman-teman. Nah, kita lihat contoh yang kedua. I'm sorry, I can't give you any further information about this. Ya, maaf. Ya, sorry. Saya tidak bisa memberi Anda informasi, keterangan yang lebih jauh. Maksudnya lebih lanjut. Bukan lebih jauh, informasi berapa kilometer. Bukan ya, lebih lanjut. Jadi keterangan lebih lanjut tentang ini. Tidak boleh further information ya, tapi further information about this. Okay? Nah, yang ketiga. The furthest news about the plane crash will be broadcasted in a few days. Ya, nah, jadi berita yang paling lanjut, berita yang paling jauh, bukan jarak tapi kelanjutan ya. Berita yang paling lanjut mengenai kecelakaan pesawat itu akan disiarkan dalam beberapa hari. Jadi beda ya. Farther, further, farthest, furthest. Nah itu loh yang saya maksud dengan dua macam tingkat perbandingan seperti itu teman-teman ya. Nah, kita lihat contoh yang keempat, near. Near itu dekat ya, tahu teman-teman ya. Menjadi nearer, nearest. Artinya dekat, menerangkan tentang jarak. Ya, lawannya far, far near kan ya, far jauh, near dekat. Nah, terus near tingkat lebihnya tidak ada, tapi tingkat palingnya menjadi next, artinya yang berikutnya. Sering loh, kita sekarang nggak pernah bilang, ayo giliran berikutnya, tapi next. Wah, kayak orang Inggris ya. Next, asik. Nah, artinya yang berikutnya tentang urut-urutan, bukan jarak loh ya, urut-urutan. Kita lihat contohnya. Malang is near Surabaya. Nah, Malang kan 89 km. Kita anggap aja dekat dengan Surabaya. But Pandaan is nearer than Malang. Pandaan kan 50 km. 50 itu lebih dekat daripada Malang dibandingkan Malang ya. And Sidoarjo is the nearest. Sidoarjo adalah yang paling dekat, cuma 23 km. Jarak kan? Ya. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Kedua, if you miss your bus, you must wait for the next one. Don't go back home. Ya. Nah, jadi jikalau Anda ketinggalan bis-nya, Anda harus menunggu bis yang berikutnya. Bukan bis yang paling dekat, teman-teman ya. Bukan jaraknya yang paling dekat, bukan, tapi bis yang berikutnya. Ya tentunya ngatur ya di bagian terminal ya. Nah, jadi Anda harus menunggu bis yang berikutnya. Bukan jaraknya ya, berikutnya menurut urut-urutan. Don't go back home, jangan pulang loh. Ya, Anda harus pergi soalnya. Oke? Nah, yang kelima, late. Nah, late ini terlambat kan? Yes. Don't be late ya, itu terlambat. Later, latest. Lambat, lebih lambat, paling lambat. Ya, artinya terlambat. Nah, sedangkan late menjadi later. Hati-hati, T-nya 2 teman-teman ya. Dan bacanya jangan late. Nah, ini kan later, ini letter. Seperti letter surat ya. Cuma ini lebih panjang. Kalau surat kan pendek. Letter, ini letter. Ya, lebih panjang bacanya ya. Letter, dan yang tingkat paling adalah last. Nah, ini dihitung apa ya? Nah, untuk ini lihat keterangan di bawah. Karena keterangannya cukup asik teman-teman ya. Nah, kita lihat. 1. Late, later, latest. Nah, latest itu artinya 1. Bisa paling terlambat. 2. Bisa artinya paling akhir. Maksudnya paling akhir ini paling baru. Tapi sesudah itu ada lagi yang lebih baru. Berarti latest ini sama dengan newest. That's right. Sama dengan newest ya. Nah, sedangkan yang kedua, later artinya yang disebutkan kedua, yang disebutkan belakangan, sama dengan the second, yang kedua ya. Ada yang the first, ada the second. Nah, last
Nah, artinya yang paling akhir, ya. Yang paling akhir ini apa? Sama dengan yang tadi. Enggak. Kalau latest tadi, ya, latest ini paling akhir, maksudnya paling baru, sama dengan newest. Setelah itu ada lagi yang lebih baru kan, ya. Nah, kalau last ini paling akhir dan sesudah itu tidak ada lagi, alias atau sudah habis, ya. Nah, kita lihat untuk lebih jelasnya, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat, perhatikan pemakaian kata-kata tersebut pada contoh-contoh kalimat di bawah ini, ya. Nah, ini kita lihat. 1. The school begins, jangan lupa ya, school ini dianggap it, verb nambah s, khusus it ini jangan pernah lupa teman-teman ya. Begins at 7 o'clock, sharp, ya, exactly, sama ya, jam 7 tepat. Nah, A came at 7:05, ya, A datang jam 7:05 this morning, ya, tadi pagi, and B came at 7:10. B datang jam 7:10, and C came at 7:15. C datangnya jam 7:15, jam 7:15. Nah, we say A came late this morning. Kan sekolahnya mulai jam 7, dia datang jam 7:05, berarti A datang terlambat tadi pagi. But B came later than A. Ya, tapi B ini datang lebih terlambat daripada A. And C came the latest. C datang yang paling terlambat, datang jam 7:15 kan ya. Nah, jadi tadi jelas ya, jadi paling lambat, lebih terlambat, paling terlambat gitu. Nah, kita lihat contoh kedua. For the time being, ya, for the time being ini untuk sementara ini, ya, untuk sementara ini GL Pro itu tipenya Honda teman-teman ya. Kalau yang usia-usia saya pasti tahu GL Pro, tapi anak-anak muda nggak ngerti GL Pro itu apa ya. Nah, itu tipenya Honda teman-teman. GL Pro is the latest type of Honda motorcycle. Nah, jadi untuk sementara ini GL Pro ini adalah tipe sepeda motor Honda yang paling akhir. Paling akhir ini paling baru, ya. Nah, GL Pro itu kan tahun berapa tuh? Iya, tahun 84 teman-teman, ya. Nah, ini it was in 1984. Nah, waktu itu tahun 1984. Memang saya nulisnya ini kan tahun 1984, teman-teman. Ya. Nah, saya punya GL nih ya, bukan GL Pro, GL 125 itu 79. Ya. Nah, terus paling akhir waktu itu loh, teman-teman ya. Jadi paling akhir, paling baru, setelah itu apa Honda tidak keluar lagi. Banyak, teman-teman. Ya. Nah, jadi latest ini paling akhir, maksudnya paling baru. Tapi sesudah itu ada yang lebih baru, ya. Sekarang ini saya tidak ngikuti tipenya Honda tahun 2013 ini, ya. Kita lihat contoh yang ketiga. I have 2 good students, ya. Saya punya 2 murid yang bagus, ya. Tony and Erwin. Jangan lupa ya, Tony and Erwin. Tony dan Erwin. Tony saya sebutkan yang pertama dan Erwin saya sebutkan yang kedua. Nah, the letter, siapa the letter ini? The letter ini ya Erwin kan, yang sebutkan yang kedua kan. The letter, yaitu Erwin, is more diligent and knows more English words. Nah, maksudnya dan Tony gitu loh, ya. Nah, jadi Erwin ini the letter. Oh, jadi kalau teman-teman bilang saya punya, I have 2 cars, Expander and Livina. Nah, Expander disebutkan pertama kan, Livina disebutkan yang kedua. The letter, nah, the letter itu Expander atau Livina? Livina. Yang Expander the first. Yang disebutkan pertama itu the first. Yang disebutkan kedua namanya the letter, ini sama dengan the second. Betul ya? The letter ini yang saya sebutkan yang kedua tadi kan Erwin. Ya. Nah, gitu. Contoh keempat. It was the last time I saw the nun before she was murdered in her apartment. Ya, nah jadi itu adalah terakhir kalinya, last time, terakhir kalinya saya melihat biarawati itu. Nun ini suster ya, suster biarawati. Kalau susternya orang sakit kan nurse, kalau susternya anak bayi kan babysitter. Ya, nah jadi sama-sama suster tapi ini biarawati. Ya, nah saya itu adalah terakhir kalinya saya melihat biarawati itu sebelum dia terbunuh di apartemennya. Nah, teman-teman,
Gini loh. Jadi ada 5 tadi itu ya. Nah, 5 itu 1, 2, 3, 4, 5 ini punya 2 macam tingkat perbandingan ya. Nah, coba supaya lebih jelas ini akan saya foto supaya teman-teman tahu bahwa mulai awal sampai akhir itu seperti ini. Oke. Nah, ini video ke-91 juga begitu teman-teman. Kalau saya foto terus digabung dengan video tidak bisa. Ini saya rekam juga. Nah, nanti teman-teman bisa lihat mulai awal, mulai ke 1 sampai ke 5 itu begitu, tapi tulisannya tentu saja kecil-kecil. Oke, ini sebagai tambahan saja. Nah, teman-teman, hari ini kita telah selesaikan 5 kata sifat yang mempunyai 2 macam tingkat perbandingan. Lebih asik ya teman-teman. Ternyata tingkat perbandingan itu banyak rumusnya. Itulah teman-teman yang disebut grammar. Jadi grammar itu sulit. Sulit bagi yang nggak ngerti. Tapi kalau sudah tahu rumusnya, tahu kuncinya, grammar itu sangat mudah karena ada kuncinya. Dan bahasa Inggris tidak boleh salah loh, ya. Tidak boleh main tebak-tebakan, enaknya ini, enaknya kok gak enak, tidak boleh. Harus enak, harus pas dan harus betul. Itulah ajaran saya. Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye. We will meet again in the next videos. Thank you for watching or learning or studying from Young English School. Goodbye and see you again.